Terima kasih. Nama Gatot, tempat tanggal lahir Blitar 28 Mei 1962. Domisili sekarang ada di Dusun Sawahan, Desa Pojok, Kecamatan Garung, Kabupaten Blitar. Saya mulai tertarik dengan koi yaitu 2015, hingga kalau dihitung sekarang sudah 7 tahun yang lalu. Ikan koi ada sisi menariknya karena koi itu terdiri dari beberapa jenis yang kalau tidak salah saya pernah baca itu terdiri dari 200-an jenis nama, tapi yang membuat saya tertarik bukan masalah jenisnya, tapi justru warna-warnanya yang berlainan, itulah yang membuat rasanya hidup di kolam itu. Kalau biasanya kalau ikan hias biasa cuma satu warna, kalau ikan koi ada beberapa warna, sehingga ada kuning, merah, putih, hitam, kadang-kadang ada yang hijau, ada yang keemasan, ada tembaga, itu sehingga itulah yang membuat saya tertarik. Umur paling panjang kalau kita menghitung misalnya ya, ada beberapa ikan yang bisa berumur sampai dengan 15 tahun juga ada, kadang ada yang lebih karena ada perkiraan dari jumlah atau pencapaian senti itu menunjukkan tahun. Jadi kalau kita dalam 1 tahun itu bisa bertambahnya ikan antara 10 sampai 15 cm, sehingga kalau diketahui, tapi makin besar pertumbuhan juga akan makin lambat karena makan cuman untuk agak membesarkan badan, sehingga 15 tahun itu bisa ukur sampai 50, kadang sampai 70 cm, sehingga ikan koi selama perawatan bagus, selama makan cukup bagus, tidak terlalu kolam tidak terlalu sering terkontrol, sehingga ikan koi bisa hidup lama. Suatu contoh di sini saya sudah mempunyai ikan yang dimulai tahun 2014. 2014 itu berapa tahun ya? 8 tahun. 8 tahun ukuran sudah 50 cm. Ini satu contoh. Masalah-masalah yang sering biasanya adanya ikan karena ada di air yang baru, sehingga kecenderungan akan muncul suatu penyesuaian, ya, penyakit akan muncul. Penyakit muncul itu diantaranya misalnya ikan mati karena mungkin kolamnya yang kurang siap. Yang kedua, ikan lompat, ada lompat dari kolam keluar kolam itu disebabkan adanya mungkin gatal atau penyesuaian dengan air yang airnya itu belum biasa di ikan itu, karena ikan perpindahan ikan akan menyesuaikan juga airnya itu, sehingga terkadang terjadi seperti itu. Yang paling sering terjadi adalah matinya ikan. Jadi kalau pembelian orang baru beli, harus ikan itu sudah di karantina minimal 1 minggu karantina. Di karantina, kemudian masuk di kolam. Pada saat kolam itu posisi harus kolam kosong, tidak ada ikan baru, ikan lain. Kalau ada ikan lain berarti ikan itu tercampur dengan ikan yang lain akan menyebabkan penyesuaian juga lambat, akhirnya banyak yang mati. Itu yang karena mati. Yang kedua, yang lompat itu banyak dipengaruhi oleh adanya kutu atau kuman atau bakteri yang ada di ikan, sehingga ikan di kolam melompat dari kolam. Cara mengatasi di
ikan melompat dari kolam itu pertama mestinya paling minim kolam dikasih garam secukupnya. Jadi ukuran 1 meter per kubik itu biasanya bisa setengah kilo garam. Jadi kalau misalnya ada 15 itu ya bisa bisa 6 sampai 7 kilogram garam. Itu pengobatan awal gitu, pengobatan. Kemudian bisa juga diberikan larutan PK. Larutan PK atau kalium permanganat itu untuk penyembuhan ikan di dalam kolam. Jadi kolam biasanya akan berwarna ungu, tapi tidak masalah asal pada saat pemberian PK posisi chamber tertutup sehingga mikroorganisme yang ada di filter itu tidak rusak karena PK. Itu kalau nanti pada saat itu mestinya filter juga dibersihkan. Kemudian apabila lebih agak infeksinya agak bahaya, lebih naik atau lebih berat, maka ikan harus diambil dari kolam. Di kolam kemudian dikarantina tersendiri di akuarium, kemudian kolam harus disteril lagi. Itu langkah terakhir itu. Kalau yang bisa diawali dengan pemberian garam aja yang awal untuk orang pemula seperti itu. Terima kasih. Untuk budidaya ikan yang paling bagus ada di kolam tanah atau sawah gitu. Jadi karena namanya budidaya kan pembesaran itu mulai dari kecil, mulai bibit itu sampai dengan besar, itu mestinya lebih bagus di sawah karena tidak butuh oksigen karena dari tanah sendiri akan mengeluarkan oksigen, tidak banyak membutuhkan makan karena di tanah itu sudah muncul, di sawah itu sudah muncul makanan-makanan plankton dan lain sebagainya, sehingga lebih mudah untuk pembesaran itu budidaya. Tapi tidak terhalang juga atau tidak menutup kemungkinan juga bahwa budidaya di dalam kolam di rumah, kolam beton. Tapi untuk kolam beton cenderung biaya yang lebih tinggi. Misalnya karena membuat kolam itu aja biayanya sudah besar, belum lagi makan, belum lagi diperhatikan juga kadar oksigen di dalam kolam, diberikan macam-macam makanan yang mendorong untuk pertumbuhan, sehingga saran saya yang paling baik untuk pembudidayaan ikan di kolam sawah. Jadi lebih biaya lebih rendah gitu. Jadi ukuran kalau di rumah minimal yang paling dia 2x3 kalau di rumah dengan filter, sedangkan di sawah bisa lebih dari berapa ya, 14 atau 10 sampai 10 kali 25 meter gitu cukup bagus, sudah cepat besar itu dengan jumlah ikan yang tidak terlalu. Jadi 10 sampai 25 meter itu bisa diisi untuk ikan bibit 3.000 mulai dari kecil, 3.000 sampai 5.000. Kemudian dipilih-pilih lagi atau disensir katanya orang-orang sini ya, orang-orang ikan ini biasanya seleksi, disensir atau dipilih-pilih gitu, tersisa paling banyak sekitar 200 sampai 500 ekor itu pertama. Kemudian dipilih lagi yang kedua untuk membuang atau menyisihkan ikan-ikan yang tidak bermutu atau tidak bagus, kita sisihkan. Biasanya orang-orang mikir ini kropyokan, itu sisih ini kropyokan itu kira-kira nanti sisa yang bagus itu sekitar 100 ekor, itu cukup bagus untuk kolam 10 kali 25 cm. Meter maksud saya, bukan senti. Ikan yang paling mudah untuk di budaya orang-orang untuk
pemula. Untuk pemula biasanya yang paling mudah adalah di ikan jenis polos, karena apa? Untuk jenis polos ini tidak terlalu, gimana ya, tidak terlalu memikirkan untuk warnanya, karena polosan ya, misalnya silver atau perak itu, atau platinum, kemudian ada yang cagroi yang coklat itu, atau mungkin ada yang karasi kuning, kemudian ada yang beni yang merah-merah gitu, atau mungkin yang keropian biasa itu yang tidak terlalu mahal, itu bisa untuk latihan untuk budidaya awal, sehingga untuk melatih bagaimana caranya mengatasi atau menangani. Kenapa saran saya seperti itu? Karena ongkosnya rendah, ongkosnya rendah untuk polosan. Karena apa? Kalau toh tidak berhasil atau mati ikannya, tidak terlalu susah karena harganya murah. Sedangkan kalau ikan yang sudah kualitas tinggi, harganya mahal, kita baru mencoba, ternyata mati, akan ada rasa kecewa. Sehingga sebaiknya, kalau menurut saya, rekomendasi saya, sebaiknya polosan, atau kalau ikan keropiok gitu lah. Jadi tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar untuk berlatih membudidayakan ikan koi. Untuk kolam terpal sebetulnya tidak memberikan rekomendasi, saya tidak tidak memberi rekomendasi untuk kolam terpal. Karena apa? Kolam terpal ada batasannya, sehingga setiap waktu nanti minimal terpal itu 1 tahun itu ganti mesti bisa, karena sudah bocor. Kemudian dari sisi pembesaran, kalau kolam terpalnya ukuran 2x3 dengan kolam beton yang 2x3 itu, maka perbedaannya juga cukup banyak, karena pada kolam terpal tidak muncul plankton atau lumut. Jadi lumut itu termasuk diantara makanan dari ikan. Jadi kalau di terpal tidak akan muncul seperti itu, sehingga makanan tambahannya di ikan menjadi berkurang. Itu saran saya untuk terpal. Sebaiknya ya, kalau untuk belajar mungkin cukup bagus dengan kolam terpal karena murah, biayanya cukup murah untuk terpal. Tapi untuk paling bagus, karena ini misalnya di rumah, ya paling bagus ya di kolam beton, atau ada filternya yang sudah tertata demikian rupa sehingga filter itu kolam menjadi bersih. Itu kolam beton. Cuman untuk kolam beton biayanya cukup tinggi. Jadi untuk beton itu, kolam cor itu, kalau membutuhkan yang bagus, standarnya membuat kolam itu 1 meter kubik 3 sampai 4 juta rupiah. Sehingga penjenengan bisa membayangkan sendiri, kalau misalnya membutuhkan 2x3 aja 6 sudah 6 meter kubik dengan kedalaman 1 meter, maka membutuhkan biaya sudah sekitar 20 sampai 25 juta. Itu beton, sehingga biayanya terlalu tinggi. Kemudian untuk kolam sawah, susahnya cuman tidak ada di dekat, tidak bisa melihat. Kalau untuk perkembangan cukup bagus di kolam sawah, karena banyak hal, kelebihan-kelebihan tadi yang banyak di kolam sawah. Tip untuk pembudayaan untuk pemula, pembudayaan itu kalau pemula saya kira susah ya, karena pemula itu harus belajar dulu memelihara, bukan membudidaya. Membudidaya kan berarti untuk mengembangkan. Kalau pemula saya kira susah untuk mengembangkan itu atau membudidayakan itu. Ya, saran saya sebaiknya untuk pemula ya cukup berlatih dulu aja, tidak perlu membudidayakan. Karena untuk membudidayakan harus memilih bibit yang bagus. Jadi induk bagus, kemudian juga
eh, pejantan juga bagus sehingga hasilnya juga cukup bagus, dan lagi harus milih-milih untuk orang, berarti harus menyertakan atau melibatkan orang yang sudah mengerti tentang koi. Jadi untuk pemula saran saya cukup untuk berlatih memelihara dulu. Jadi pembesaran cukup membesarkan saja, tidak perlu membudaya secara berlebihan, misalnya untuk berternak itu, jadi mulai dari pejantan dan indukan yang kemudian ditelorkan untuk bertelur, kemudian di anak ada burayak-burayaknya, itu sebaiknya untuk pemula tidak perlu itu, cukup untuk pemeliharaan untuk membesarkan. Jadi berlatih untuk bagaimana memelihara ikan koi dengan baik, kemudian tidak gampang mati, tidak gampang berpenyakit, sehingga dari situ belajar tidak hanya cuma sekedar setahun itu. Saya juga dulu belajar sekitar 3-4 tahun baru agak mengerti tentang jenis koi, kemudian koi yang bagus bagaimana, seperti itu.